Ini perjalanan paling berbahaya yang pernah kami lakukan selama 10 tahun petualangan keliling Indonesia menggunakan kendaraan lori bekas modifikasi bernama Molek atau motor lori ekspres. Satu-satunya alat transportasi dari Desa Air Tenang menuju Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Bengkulu Utara. Ini perjalanan menuju desa penghasil emas, penuh tantangan mendebarkan melewati tebing, jurang, dan jembatan tua di atas rel sempit dan lapuk peninggalan Belanda. Menembus hutan Sumatera di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Ini Molek dari Gunung Tinggi. Kata Pak Abidin, untung kita ketemunya di sini. Kalau di tempat yang kencang tadi, kalau kita nggak tahu bisa tabrakan, kan nggak ada rem. Setelah episode sebelumnya, perjalanan panjang penuh tantangan mendebarkan melewati tebing, jurang, dan jembatan tua di atas rel sempit dan lapuk peninggalan Belanda, akhirnya kami sampai di titik ini. Ternyata tantangan-rintangan menuju desa terpencil Lebong Tandai belum berakhir juga, seperti tidak ada habisnya. Di depan ada kereta juga. Kereta apakah itu? Ada Molek juga tuh, Bang Abidin. Iya, Molek dari mana? dari yang Gunung Tinggi yang dalam itu. Oh, dari Gunung Tinggi tuh. Ternyata sekarang di depan satu Molek mogok di jalur tunggal, tak ada jalan memutar. Kami harus berhenti, menunggu. Kita tidak bisa lewat karena ada Molek satu lagi di sana. Sementara jalurnya ini cuma satu. Karena tadi ini mobil ini juga dia mau ke Tandai. Ada orang mau nikah di Tandai. Ada orang mau nikah di Tandai, tapi pakai mobilnya itu Grand Max, nggak bisa. Akhirnya disambung lah pakai Sambung Molek ini nanti. rusak pulau moreknya. Molek rusak pulau. Moleknya rusak pulau guys. Lagi diperbaiki dulu. Masuk bela bil. Buka be tukar kelahar be. Mana ngambil kelahar aku. Ambil kelahar aku deh. Oh, nangga sa toko, mapodo nangga. Toko tadi jadi tanggol. Wes lah. Tuna? Tuh, on. Aduh. Kelahar itu. Hello, Mendy. Menunggu di tengah hutan Sumatera yang kini tak lagi rimbun, berganti perkebunan kelapa sawit yang gersang terbakar panas matahari jam 12 tepat di atas ubun-ubun. Dulu mungkin di sini suara burung dan gemericik sungai bersaut-sautan di antara pohon-pohon besar menjulang menantang langit di tengah lebatnya hutan Sumatera. Sekarang yang tersisa hanyalah panas yang menggigit dan hamparan pohon sawit sejauh mata memandang. Kamu nggak keluar panas? Iya keluar, tapi mau berteduh di mana kalau di sini? Nggak ada. Nggak ada tempat berteduh. Saking panasnya tuh. Bapak juga teduhannya di bawah sawit tuh. Kalau ada kerusakan di jalan ya harus bisa perbaiki sendiri ya. Iya. Nggak mungkin pula di tengah hutan ini kita mau cari bengkel kan? Harus bisa yang punya Molek. Iya betul. Kita mundur dulu. Berbagi jalan dengan Molek yang lain yang di depan. Jadi sepanjang perjalanan kita tadi itu banyak sekali resam-resam, ranting-ranting pohon-pohon yang menjulur ke jalan atau atas rel kereta api. Jadi kita kena. Apalagi yang di belakang itu. Jadi aku yang bagian paling depan tuh harus kayak tiarap kalau begitu ada bagian-bagian yang banyak resamnya itu atau semak-semaknya itu atau kayu-kayu, kita tiarap ke depan. Kalau nggak bisa kena. Nah bapak tadi yang di depan tuh udah lecet-lecet dia karena duduknya di bak belakang dia. Tuh. Dan sekarang panasnya lagi pas persis di atas kita. Mendingan kita makan siangnya sekalian ya di sini ya. Masih perbaikan, sebaiknya kita makan dulu karena tidak ada tempat berteduh. Jadi kita makannya di dalam Molek aja. Tuh, udah tinggal pohon sawit. Ini Molek yang satu mau bawa alat pelaminan. Ada yang mau nikahan di Lebong Tandai. Nah ini nanti dia pindahkan dulu ke sini, naik, setelah pindahkan dari mobil ini ke situ baru kita jalan.
Kita berhenti dulu di sini karena berselisih jalan dengan molek yang lain di depan. Pengenai koto Isamaru koto. Icamaru Koto. Jadi ya Mister Jepangnya dia lucu banget. Dari kemarin baru ketemu sama kita tuh dia langsung keluarin drone. Tapi ternyata dia nggak bisa main drone. Sampai nyalain powernya, mau nerbangin, mau nge-record itu jadi dia buka-buka aja. Terus dia berharap ketika dia kebingungan kita bantuin ya, pasti kita bantuin. Sampai di sini juga gitu tuh. Puter balik. Kita sudah bisa melanjutkan perjalanan lagi. Lanjut. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Senang bisa melanjutkan perjalanan lagi, tapi tidak butuh menunggu lama, rintangan sudah menunggu. Kali ini Molek di depan dengan muatan pelaminan menabrak pohon tumbang akibat muatannya terlalu tinggi. Halah. Molek di depan. Muatannya kayak ketinggian nih. Dia nabrak kayu ini. Cuacanya terik sekali siang ini. Lanjut lagi. Di sini aku merenung tentang keselamatan Bapak Abidin, Rabil, dan rakyat Lebong Tanda yang setiap hari harus menjalani perjuangan adu nyali, adu nyawa karena kondisi jalur yang sudah sangat tua dan berbahaya. Ada kayu tadi, besar. Sekarang lanjut lagi. Kabarnya sih sudah ada ya jalan yang dibuka oleh pemerintah bersama TNI menuju desa Lebong Tandai, tapi belum bisa ditembus oleh kendaraan biasa. Hanya kendaraan 4x4 yang bisa lewat. Itu pun kalau cuaca panas, jalur bisa dilalui. Kalau cuaca hujan sedikit saja, jalur langsung tidak memungkinkan untuk ditempuh. Keluar dari rel. Orang sudah kepanasan semuanya. Kita seperti di dalam oven. Petualangan seperti tanpa ujung, rintangan silih berganti, tidak ada henti. Ini murni petualangan, bukan holiday. Berbagai tantangan dan kendala kami hadapi bersama. Tidak boleh mengeluh, hanya berdoa lalu nikmati. Bagiku, selagi Kabeda masih tersenyum, artinya aman. Senyumannya adalah sumber kekuatan bagiku. Ini salah satu tantangan lagi. Yo. Hop. Come on, naik aja, Man. Naik aja. Naik aja. Oh. Yo. Yo.
Rabil. Terlihat Rabil sedang memperbaiki jalur. Relnya sudah terputus-putus tanpa ada bantalan di atas tanah berlumpur. Sepertinya sudah tidak layak lagi disebut rel. Semua penumpang tegang menghadapi rintangan yang tidak ada jeda. Selesai satu masalah, muncul lagi masalah lain, bertubi-tubi. Bagi kami ini petualangan yang menantang karena hanya sekali saja ikut naik molek. Tapi bagi Pak Abidin dan rakyat Lebong Tandai, inilah kehidupan sehari-hari mereka. Rabil bintangnya. Luriki. Naik bro. Aku pikir sampai di sini Rabil sudah kehabisan tenaga, kehabisan nafas. Harus kuat dan rajin bekerja sebagai tukang geol. Tenaga dan besar badan Rabil seperti tidak berimbang. Tapi Rabil tidak boleh merasa capek dan mengeluh. Kalau Rabil capek, molek tidak akan pernah sampai ke tujuan. Pak, turun dulu Pak. Hah? Turun dulu. Turun dulu. Terlalu berat karena jalurnya berlumpur ini. Lagi. 1, 2, 3. Sini sudah. Belum, serpa. Ah. 1, 2, 3. Angkat. Ketak tinggi. Ketak tinggi. 1, 2, 3. Buang angkot dah. Nah ini analing Rodanya jatuh dari rel. Seperti molek yang sudah renta dan sederhana ini, rakyat di sini juga hanya berusaha bertahan sekuat tenaga yang tersisa, tanpa tahu harus mengadu kemana, atau masih adakah harapan untuk mendapatkan perhatian dan keadilan, atau harus menunggu korban berjatuhan. Mereka orang-orang yang tidak punya pilihan. Yang pasti mereka tidak mengerti apa arti 9.000 triliun apalagi 24.000 triliun. Sampai dengan selamat ke desa Lebong Tandai saja mereka sudah sangat bersyukur sekali. Dah. Berantakan kamera tuh. Miring guys, harus diangkat masuk ke relnya lagi. Kenapa kan? Kenapa? Jatuh dari rel. Udah dinaikin lagi. Tunggu saya turun tangan dulu baru naiknya. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Maju sedikit, mundur sedikit.
Maju sedikit, mundur sedikit, berhenti sedikit. Nyangkut lagi. Jalan lagi. Molek Napal Putih ke Lebong Tandai. Wow. Belum 2 menit jalan udah sangkut lagi. Ya, lolos lagi. Satu lolos. Berikutnya. Rabil, luar biasa sama drivernya. Bapak Abidin. Mantap. Man of the year lah Rabil. Masih Rabil, saudara-saudara. Di depan masih ada lagi. Nah. Harus disambung dulu relnya. Aku sungguh sudah kehabisan kata-kata untuk menceritakan semua ini karena tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tahun 2025 ini ketika dunia sedang memikirkan untuk pindah ke planet Mars, bangsa yang kaya raya ini masih menggunakan alat transportasi seperti ini. Jadi jatuh lagi. Rodanya jatuh dari rel. Jatuh lagi dari rel dan kita naikkan lagi bersama-sama, harus diangkat rame-rame. Penumpang harus turun. Nih. Jumping relnya. Guys, amblas lagi guys. Keluar lagi dari jalur. Keluar dulu. Kita turun dulu sepertinya. Kan turun dulu nggak? Berangkat. Jadi gol. 1, 2, 3. Kuat berat. Turun dulu kak. Turun dulu. Bagi sahabat yang menonton video ini, aku penasaran mau tahu apa yang kalian pikirkan saat menonton tayangan ini. Tulis di kolom komentar ya. Akan lebih bermanfaat lagi kalau bantu di-share dan viralkan supaya cepat direvitalisasi oleh pemerintah. Syukur-syukur bisa dijadikan pariwisata sejarah dan petualangan yang menantang. Tapi safety menjadi prioritas utama dengan perbaikan infrastruktur. Ini potensi pariwisata yang sangat keren, unik dan istimewa kalau dibangun dengan tepat sasaran. Wow. Belum lolos juga, belum. Udah parah sekali ini bahagiannya, ini pemerintah harus turun tangan bantu. Sampai ke tandai begini, putus-putus jalannya. Jadi jalan sedikit putus lagi, jalan sedikit putus lagi gitu. Inilah udah nggak ada slipernya lagi. Oh, nggak ada slipper ya? Slipper tuh yang ini ya? Oh, ya dia udah nggak ada slippernya lagi guys. Pas aja lah. Lepas-lepas aja ya. Masih itu. Pas. Balik lagi,
Terus. Akhirnya lolos juga guys. Lolos lagi, nyangkut lagi, lolos lagi, nyangkut lagi. Oh. Jadi bawa senso juga guys. Ada kayu tumbang, senso yang bekerja. Lengkap kayak orang off-road. Jurang guys. Guys, ngilu banget, ngilu. Iya bang, dia ketawa-ketawa ya. Sepertinya relnya putus lagi dan harus dikasih pasir.
Akhirnya jam 4 sore setelah menempuh 6 jam perjalanan kami sampai di daerah bernama Gunung Tinggi. Sampai di Gunung Tinggi. Alhamdulillah. Sampai di Gunung Tinggi. Habis kena. Sampai di sini perjalanan tidak bisa dilanjutkan lagi karena jalan putus akibat longsor. Kami belum tahu bagaimana caranya melanjutkan perjalanan ke Desa Lebong Tandai. Oh, ini yang jalannya tuh putus. Ternyata sampai di Gunung Tinggi ini masih challenging lagi guys, jalanannya putus sama sekali. Oh, ini yang jalan putus itu, wow parah putusnya. Ini apakah kemungkinan bisa diperbaiki nih longsor ini? Guys, di sini ya longsornya itu yang membuat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai di sini. Berarti kita harus melanjutkan jalan kaki kurang lebih 2 jam atau sekitar 4 km, atau kita menunggu molek lagi dari arah Lebong Tandai. Perjalanan yang luar biasa. Si Rabil sih yang jagoannya hari ini, benar-benar Rabil lagi. Tanpa Rabil kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan perjalanan kita ya. Ibu lanjut naik apa, Bu? Kaki situ, nyebrang situ. Naik apa lagi nanti? Tandai kan? Iya. Ya mau naiknya situ satu lagi. Ini. Rabil, sini. Berapa itu kalau Rabil. si Roshi? Rabil, kamu umurnya berapa, Bil? 20, Pak. 20. Tenaga kamu luar biasa ya. Jadi atlet aja Kamu Leo. bermanfaat sekali buat masyarakat di sini. Pertama ini. Ini Rabil alias Togi. Ini Rabil, the man of the year. Hari ini dia bintangnya. Kita mau kasih hadiah juga nih sama Rabil. Rabil, ini ada titipan dari penonton Road Trip Indonesia. Katanya kalau ketemu anak-anak pekerja keras, rajin, tolong sampaikan. Ya bukan anak lagi, Pak. Tidak apa. Udah tua. Ya, Pak drivernya ada. Nanti terserah mau kasih temannya atau bagaimana ya. Ya, terima kasih tuh. Ini Rabil nih. Luar biasa. Dari pagi sampai sore. Jungkir balik ya. Makasih ya. Aku mau tanya sama Pak Abidin. Pak Abidin sudah berapa tahun jadi driver molek ini? Berapa tahun? Wih, nanya. Udah lama, Pak. Mungkin sekitar 25 tahun. 25 tahun serius. Serius, anak aku udah umur 25. Ah, 25 udah kuliah kan. Sebelum anak aku lahir tuh aku udah bawa ini. oh, Mungkin lebih 25 tahun. 25 tahun. Jadi kalau masyarakat di Tandai, kalau tanpa ini bagaimana? Ya, separuh tuh naik ini, separuh tuh naik mobil, ada ojek. Udah mulai ada jalan. Ya, Dulu ada jalan. sebelum ada jalan, Ini Satu-satunya nih? Satu-satunya ini. transportasi dulu satu-satunya ini. Tapi dulu banyak, Pak. Dulu tuh hampir 15 molek dulu tuh. Itu aktif semua tuh. Pagi sore itu naik terus. Ya. Sekarang? Sekarang karena apa, kondisi jalan itu nggak berani orang malam-malam itu. Oh iya. Ya itulah siang-siang berangkat jam 10 siang tuh berangkat gitu. Itu kalau remnya itu dari apa itu, Pak? Aku lihat tadi. Kita makan, guys. Rem itu ini apa? Dari kayu, Pak, remnya. Remnya dari kayu. Itu kenapa tadi sebentar-sebentar lahirnya dikasih oli? Kenapa longsor? Ya kan lahirnya kering, Pak. Panas ya? Kering, panas, takut pecah kan, dioli. Ya, dikasih oli. Besok nggak libur kan? Besok enggak. Nanti jam segini udah ada di sini lagi. Ya, mungkin cepat dari ini. Tadi kita kan ini yang depan itu muat ini. Oh, Ya, sorry. kan banyak-banyak setan di jalan ini. Ya kalau kita ke bercanda apa lagi? Iyalah, stres kita kalau nggak bercanda Pak, di hutan iya. ini. Udah jalannya kayak begitu, medannya berat kalau nggak bercanda-bercanda. Kopi house nggak ada. Warung kopi. Warung kopi. Kalau udah nyampe tanda Ini nanti. mau cari es dah. mau nyari es campur katanya dari tadi nggak ketemu. Berapa itu? Gimana dah? Di sini mana ada. Tunggulah. Serba ada. Makasih Pak. Ya Abidin.
Ini aku udah sering nonton di YouTube-nya dia. Selalu mendukung kalau ada YouTuber datang ke sini. Kadang-kadang nginep di rumah dia aku lihat. Kadang-kadang sekarang gudangnya lagi penuh nggak bisa nginap. Cuma masalah saya mau tanya, ini sebetulnya kalau jalan-jalan rusak ini sebetulnya tanggung jawab siapa? Ya itu yang kita nggak tahu tuh Pak. Cuman kalau setahu saya nih Pak, itu dari pemerintah desa lah. Seharusnya kan. Apa perbatasan Lebong Tandai itu di mana kan? Atau setengah Lebong Tandai, setengahnya di Napal Putih yang ngurus kan? Jadi kan nggak ada yang ngurus. Kalau pribadi memperbaikinya nggak kuat lah ya. Nggak kuat. Nggak sanggup. See you. Thank you. Hiroshi datang dari Jepang khusus mau naik molek. Padahal di negaranya sudah kereta super cepat semua. Hiroshi tidak lanjut ke desa Lebong Tandai. Jadi kembali naik molek malam-malam ke desa Napal Putih. Wow, bayangkan menyeramkan. Karena harus kejar pesawat besok kembali ke Jepang. Terima kasih sama-sama. Kita masih harus naik gunung lagi. Namanya aja gunung tinggi. Inilah yang dia longsor itu. Jalannya putus. Ayo sayang. Ya abang silakan ya. Hah? Habis? Wah bahaya ini. Panjang perjalanan. Ini jalur yang kita tempuh untuk menunggu molek berikutnya. Ada sebagian orang katanya kalau mau jalan kaki 2 jam. Kalau mau menunggu molek nggak tahu jam berapa. Tadi belum makan di sana ya. Kita tunggu moleknya datang. Masih lama? Kalau mau nunggu molek dari sana nggak tahu jam berapa. Jam 10 mungkin. Hah? Sambil olahraga. Tadi kan udah terlalu duduk udah lama. Oh kami jalan pelan-pelan ya. Oh kami jalan pelan-pelan ya. Nanti kalau saya pingsan tolong. Kita lanjutkan perjalanan jalan kaki tapi. Ini ada air nih. Mana? Air dari mana itu? Kita nggak tahu. Nggak boleh. Ini di sini celak. Kebun-kebun, pupuk bekas pupuk. Kita lanjutkan dengan trekking. Oke, sekarang sudah menjelang sore. Kalau jaringan sih dari tadi udah nggak ada ya sinyal. Karena kalau mau tunggu moleknya nanti malam-malam banget, mendingan kita jalan aja. Kata bapak-bapak itu ikutin rel kereta api ini saja. Mumpung cahaya masih terang. Yang belum biasa ya ini kalau menurutku termasuk ekstrim. Jangan lupa bawa perbekalan, bawa makanan, nasi, terutama air minum. Panasnya itu bikin kita dehidrasi dan kita butuh minum banyak. Ini kita juga sudah kekurangan air kita tinggal dikit. Kita harus manage sebaik mungkin. Izin-izin numpang-numpang, lewat-lewat, inye-inye para leluhur. Mudah-mudahan ini bukan jalurnya harimau. Karena belum biasa, perasaan kami campur aduk harus berjalan kaki di kawasan ini tanpa pemandu dan warga lokal. Hanya kami. Bagaimanapun ini hutan Sumatera, kita harus hormati dan tetap waspada. Kami disarankan untuk sampai di desa Lebong Tandai sebelum gelap karena jalur yang kami lewati sangat sepi dan tidak ada penerangan. Belakangan kami dengar berita ada penampakan harimau di Kabupaten Lebong yang bersebelahan dengan Kabupaten Bengkulu Utara ini. Ya Allah, lindungilah perjalanan hamba-Mu ini. Episode selanjutnya akan kami ceritakan tentang desa Lebong Tandai, sebuah desa terpencil di atas pegunungan Bukit Barisan, penghasil emas sejak zaman Belanda sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu menyukai cerita petualangan, silakan subscribe, komen, dan share ya. Salam sayang. Yuk. Gelap banget. Panjang nggak? Mungkin kalau samping aja kali ya lebih aman. Di sini becek. Yuk. Takutnya Licin kayaknya di samping aja yuk. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja sini. Pegang senter aja ya.